Nah, kali ini kita ingin berbagi mengenai mesin Grand Max tidak bisa lansam ya. Poinnya di Daihatsu lah. Ya. Daihatsu pokoknya. Di Xenia Avanza itu sama saja ya, di kode mesinnya 2NR. Oke, fokus saja di sini ya, Grand Max. Oke. Nah, untuk Grand Max ini permasalahannya di bagian idlingnya ya, idlenya tidak bisa sempurna atau lansamnya tidak bisa sempurna. Untuk gejalanya di sini, injektor empat-empatnya bersamaan bunyi tek tek, barengan dengan gas bermain. Nah, berbunyinya di injektor empat-empatnya, dan di baut sini ini ada baut plus ya, di vakumnya atau apa nih, membran ini keluar masuk tuk tuk tuk, bersamaan dengan gas naik turun, dan kita gas di sebelah lain. Ini jika kita gas, kita diamkan kayak gini, RPM tinggi, mesinnya ngaung ya, di 1000, ini sebelumnya di 1600 RPM sampai 1700 RPM, jadi tinggi ya RPM nya. Nah, jika kita gas, nah kita gas seperti itu, begitu kita lepas gas, ini tidak langsung idle, dia bermain, ngayun gasnya. Nah, bersamaan yang di sini ya, injektornya berbunyi tek 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 tek. Nah, seperti itu. Nah, kita mainkan di sini, naikin gasnya pelan-pelan. Kadang juga masih malah tambah naik RPM-nya. Nah, jadi di sini dikejut. Nah, dikejut ke bawah seperti itu, baru bisa ketemu di 1600 RPM, kadang 1400 minimal 1400 RPM di unit yang sekarang, yang sebelum kita kerjakan ya. Tapi sekarang ini sudah aman. Nah, oke. Jadi gejalanya seperti itu ya. Gasnya juga ngayun ya. Bisa juga gasnya tidak normal, kadang-kadang bermain. Jika ini kabel ground di belakang diperhatikan ya, biasanya longgar atau tidak connect. Nah, di sana ada kabel warna coklat ya, terus hitam strip, putih strip hitam. Nah, warna coklatnya ada berapa lembar tuh? 3 lembar ya. Lalu di kabel busi ya. Nah, ya kan, salah penyebutan, sorry. Kabel laki. Nah, biasanya juga ini nampak connect ya. Fisiknya connect, ini keras, tetapi di dalam sini kotor. Seperti itu. Nah, jika mempunyai voltase atau scanner lebih jelas. Di voltasenya di scanner itu nampak voltase bermain. Itu ada salah satu yang kendor ya, di bagian aki. Nah, itu pengaruh dengan gas juga, karena voltase yang dibaca ECU itu berkurang. Nah, seperti itu. Nah, untuk masuk ke sensor map juga itu voltasenya 4 sampai 5 volt. Nah, di sini kita juga dihajar habis-habisan, karena ini permasalahannya bukan hanya di lansamnya saja, tetapi di unit ini ya, tetapi di sini kita akan jawab hanya bagian lansamnya saja. Nah, dia kemarin sensor kode DTC ada muncul di sini ya, lampunya tidak bisa padam walaupun di reset. Itu berbeda masalahnya, berbeda hal ya. Nah, kita fokus ke lansamnya dulu ya, nanti kita buatkan tutorial tersendiri untuk bagian errornya di mesin yang sekarang ya. Oke, nah untuk lansamnya teman-teman, ini sekarang sudah bagus ya. Idle-nya dia sudah di 700 RPM ya. Nah, untuk standar idle di mesin tersebut dia di 600 sampai 700 RPM. Oke, nah ini sudah standar, dan suaranya juga sudah lembut ya. Oh ya, dia knalpot ya. Nah, ini suara knalpotnya sudah lembut.
Oke, semoga jelas di audionya ya. Karena di unit tersebut sebelumnya suara kapal duk di knalpot, tapi itu sudah sembuh dan beda penyakit ya. Beda hal dengan yang kita bahas sekarang ya. Jika ingin video lengkapnya nanti kita buatkan video panjangnya, ini kita buat durasinya agak pendek ya, mengingat ada beberapa komentar sorry, ada beberapa komentar di channel kita yang mengatakan buat simpel saja bang. Oke. Nah ini fokus ke lansamnya ya. Nah ini throttle body baru sekarang. Oke, jadi untuk penganalisan awalnya ini kita cek di SCP ya. Oke, jika sebelum mengganti ini throttle body ya. Oke, nah SCP kita cek. Nah jika rusak sudah seperti ini diganti. Tapi jika SCP yang bermasalah itu akan timbul kode kita BO50 050 kalau nggak salah ya. Kodenya itu ini. Nah di SCP BO, oke, dia masuk 505 ya. Nah, ke throttle body sini. Nah ini ada pembukaan ada valve di dalam, valve-nya yang ini ya, dan di sini vakumnya jangan sampai bermasalah, tapi ini belakangan kita bahas ya. Kita bahas lagi yang sensor di sini. Sensor gasnya ya. Oke. Nah ini permasalahannya yang keseringan itu dia error di sini. Dia mengikuti gas ya. Nah, jadi nilainya harus 0. Dan ini jika ingin kita mengetahui seharusnya menggunakan scanner sih ya. Jika ingin mengetahui nilainya ya, dia masuk ke live data seperti itu. Nah, tapi jika tidak mempunyai scanner, coba-coba ganti yang ini dulu. Jika bagian lansamnya ya, ganti SCP terlebih dahulu, tentunya throttle body dibersihkan ya, biar bekerja sempurna di valve-nya sini. Lalu jika belum sembuh, coba kita ganti yang ini ya. Oke. Nah di sini kenapa kita ganti throttle body di unit sekarang, karena throttle bodinya ini bermasalah sekalinya. Nah untuk mengetahui throttle body yang bermasalah ini bisa kita intip dari vakumnya ya. Nah itu ada bayangan ya. Seharusnya dia tidak mempunyai bayangan di sini. Nah ini sudah rapat. Nah itu walaupun kita sentak seperti ini, walaupun kita sentak tetap ada bayangan seperti itu. Nah itu dia harusnya tertutup sempurna ya, tidak ada bayangan sama sekali. Nah itu jika menemukan throttle body seperti itu wajib ganti sih sudah ya, karena bakalan tidak bisa ketemu sempurna idle-nya atau sempurna lansamnya jika vakumnya demikian ya. Jika menggantikan throttle body juga menggunakan throttle body baru, tidak usah khawatir teman-teman mengenai gasnya tinggi ya. Memang tinggi pada saat jika penggantian awal ya, baru awal hidup mesin dia akan tinggi RPM. Nah, biarkan saja dulu sampai beberapa ya, maksimal 1 menit lah didiamkan biar saja tinggi RPM-nya. Nanti akan turun sendiri teman-teman. Sorry, ini mesinnya kita matikan dulu. Nah kita matikan mesinnya lalu kita starter kembali, tunggu fuel pump mati lalu kita starter. Nah dia akan mulai turun RPM pada saat kali kedua hidup mesin, kali kedua, kali ketiga, nanti beberapa saat dia akan normal sendiri karena penyebab dia tinggi RPM itu di sini
ECU masih membaca di perangkat awal ya. Jadi begitu kita ganti sudah berbeda perangkatnya. Jadi itu menyebabkan data lama masih tersimpan. Akhirnya dia akan otomatis menyesuaikan perangkat yang baru tanpa dia apa-apakan ya, biar tidak tanpa di reset tidak masalah ya. Dia akan menyesuaikan sendiri throttle bodinya dan idle-nya pun akan ketemu. Dan di scanner pun jika kita scanner di throttle body TPS-nya sini akan terbaca di 5,9% ya. Tetapi idle sudah ketemu idle-nya di 600-700, tetapi masih terbaca di 5,9%. Nah, itu biarkan saja. Nanti lama-kelamaan akan kembali ke 0,0% ya. Nah, ini sudah pagi hari, begitu kita tes kembali ternyata sudah masuk ke 0,0, artinya sudah sesuai ya antara perangkat baru dengan ECU. Dia menyesuaikan otomatis. Jadi seperti itu jika bagian lansam ya. Ini sekarang sudah idle-nya sudah di 700. Ya, di lab data yang ini throttle position harusnya dia di 0 ya, 0,0%. Nah, itu yang dibaca yang ini, sensor yang ini. Nah, ini. Nah, jika nilainya tidak 0, itu tidak akan sempurna. Seperti ini error ya. Nah, untuk pembacaannya coba dia menuruti gas. Oke. Nah, itu kita perhatikan di nilai 0,0% dengan pedal gas ya. Nah, ini. Nah, itu menuruti pedal gas yang ini, throttle position. Nah, sensornya itu yang ini. Nah, digerakkan oleh ini nih, pedal gas yang ke sini. Nah, ini coba. Oke, seperti itu untuk menangani unit seperti ini yang tidak bisa sempurna lansamnya ya. Ini sudah standar, tidak nampak suara lagi ya. Masih nampak suara kendaraan yang lewat di samping kita malah ketimbang yang di depan. Untuk mempersingkat durasi tutorial kita. Oke teman-teman, semoga apa yang kita bagikan bermanfaat dan tentunya dapat membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Nah, ini kita matikan, coba. Oke, lalu kita tes starter kembali. Sip, sudah aman.